Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentu tidak kurang saat apapun ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah HT lagi, bukan sebuah HT, tentang HT lagi ya. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai HT yang terkuat dari atau output terbesar dari Baofeng yang mungkin bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semua, karena banyak Baofeng yang beredar itu iklannya menyesatkan, artinya membuat Anda tertarik tapi ternyata Anda sepenuhnya tidak benar untuk apa yang diinformasikan ya, untuk kekuatan HT-nya atau powernya yang dia keluarkan dari sebuah HT. Tapi kemarin sudah saya sampaikan ada 3 kategori HT atau tipe HT yang memang dari Baofeng yang benar-benar outputnya besar ya. Selain itu semuanya tidak benar ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas HT lagi ya, tetap masih HT Cina ya. Jadi sekali lagi kok tidak membahas HT Jepang dan segala macam ya, karena kita tidak punya koleksi yang cukup ya teman-teman. Jadi kalau saya punya koleksi yang cukup, saya akan membahasnya. Saya tidak akan membahas HT cuman hanya mengandalkan gambar atau brosur-brosur yang ada gitu ya, karena itu tidak real. Kita tidak bisa langsung real HT-nya seperti apa ya. Kadang-kadang ada YouTube yang lain cuman menerangkan ini dari apa namanya sebuah web ini, tapi kan kita tidak lihat aslinya, real fisiknya. Jadi itu yang saya nggak mau ya, karena kita lebih baik kita mereviewnya dengan real fisiknya ada di depan kita. Makanya itu yang saya menjadi pertimbangan saya, sebaiknya kita sampaikan saja yang ada yang saya punya seperti itu ya. Oke, kita akan memberikan sebuah kategori HT dengan kekuatan audio yang cukup kencang ya. Artinya mikrofon dari sebuah audio mempunyai kualitas cukup baik dan kuat ya, loud and clear, sehingga ketika Anda komunikasi, HT ini menjadi favorit Anda ya. Oke, tentunya karena ini HT Cina, rata-rata ini adalah HT dual band ya. Jadi HT dual band yang punya fasilitas masing-masing, tapi yang jelas utamanya kategori yang saya ketekankan di sini adalah audionya dulu ya. Audionya. Sebelum kita melangkah lanjut, kita minum kopi dulu ya, supaya tenang kita ngomongnya, nggak buru-buru. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman, ini kira-kira ada 8 HT yang kira-kira mewakili beberapa merek yang ada di pasaran. Dan kalaupun tidak masuk di sini, itu kemungkinan besar karena audionya kurang kenceng ya. Tapi mungkin speakernya kenceng tapi audio mikrofonnya kurang kenceng. Tapi ini semua yang sudah saya pilih adalah yang sudah saya coba dan sudah saya tes di komunikasi satelit. Jadi komunikasi satelit itu kadang-kadang kalau kita pakai biasa itu nggak kerasa ya, tapi ketika kita komunikasi ke satelit itu terasa sekali. Jadi HT yang punya harmonik besar itu akan mengganggu erek, pasti akan mengganggu erek. Dan HT yang punya erek peka belum tentu bisa digunakan di satelit, karena ketika dia tidak selektif maka dia akan keseplet dari RF yang TX-nya tadi seperti itu. Jadi dua-duanya harus seimbang, yang TX-nya juga harmoniknya tidak besar, ereknya juga harus selektif. Nah itu dia yang menjadi bahan pertimbangan. Saya selalu menilai secara real di lapangan yang kita gunakan. Jadi bukan hanya dengan alat, tapi sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Karena kalau kita komunikasi satelit bahwa antena itu berdempetan, antara UHF VHF berdempetan, radio juga berdekatan, RF juga berdampingan RF VHF dan UHF secara bersamaan. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa kita selalu merekomendasikan HT dengan apa yang sudah kita coba. Nah, langsung aja kita mulai dari awal, apa saja yang ada di depan saya ini. Jangan kemana-mana, meskipun lama, tapi ini menjadi suatu referensi terbaik buat Anda semua. Oke, keep stay tune. Oke teman-teman, ini di depan saya adalah HT terbaik yang saya gunakan ya teman-teman.
Jadi banyak yang bertanya ke saya, HT apa sih yang Om Edi sering pakai, yang paling worth it, yang paling sering, paling oke lah yang digunakan. Nah, inilah HT yang paling worth it yang saya gunakan, yang paling oke, yaitu adalah Wearcom WR88 Plus Sport Radio. Jadi, tapi ini bukan yang ANC teman-teman, ini bukan yang ANC, ini yang biasa. Jadi saya senang yang menggunakan Sport Radio yang tanpa ANC. Kenapa? Karena yang tanpa ANC ini audionya cukup kenceng, audionya kenceng banget. Jadi Wearcom WR88 Sport Radio ini audionya kenceng teman-teman. Dan Anda bisa lihat layarnya juga bisa dilihat ya di kamera. Jadi di kamera bisa dilihat, dan dia juga punya 3 standby. 3 channel untuk standby, dan untuk TX 2 ya, dan dia dual PTT atas bawah. Kemudian tombolnya juga tidak terlalu keras ya. Kemudian dia juga ada fungsi scanning, dan suara audionya juga enak sekali, speakernya untuk dengerin radio. Dia juga ada airband, dan ini adalah salah satu HT terbaik yang saya suka. Karena apa? Airbandnya itu nggak pecah-pecah, airbandnya itu bagus, suaranya halus, kemudian resipnya enak sekali semuanya. Meskipun ini belum bisa di 800-an ya, di 800-an itu dia belum bisa open gitu ya, belum bisa mendengarkan, meresip. Namun dari pihak Wearcom sudah mengatakan bahwa nanti ada Wearcom Sport Radio yang bisa meresip frekuensi 800. Nanti kita tunggu saja. Tapi ini adalah HT terbaik yang saya gunakan dengan audio yang cukup kencang. Yakin siapapun yang menggunakan Sport Radio Wearcom pasti akan mengatakan demikian. Audionya cukup oke. Suaranya ngebas, enak, kemudian lantang ya. Ini adalah Wearcom WR88 Plus Sport Radio yang menjadikan radio utama saya untuk emergensi maupun komunikasi di satelit. Jadi gimana ya, saya mau ngomong, setiap saya menggunakan di satelit itu saya udah coba semua radio. Satu-satunya radio yang spletannya hampir nggak ada ini nih, Sport Radio Wearcom. Dan WR88 Plus yang lama itu juga yang bukan ANC, benar-benar bersih, clear RF-nya ya. Oke teman-teman, meskipun dia 10 watt tapi RX-nya TX-nya cukup clear. Saya senang dengan ini radio Wearcom ini ya. Oke, selanjutnya adalah Escom UV17L. Nah, ini adalah radio yang terbaru yang tipe UV17L, banyak juga yang mengeluarkan. Ada Baofeng, kemudian ada Motorola yang kemarin juga macam-macam. Nah, di sini yang menjadi hal terbaik dari Escom UV17L ini, dia sudah Type C untuk chargingnya. Nah, untuk yang Wearcom tadi belum Type C tapi baterainya besar teman-teman. Cuman bisa disediakan dari Wearcom ada baterai yang Type C. Dan kedepannya, ini informasi dari pihak Wearcom, mereka semua akan standarisasi semuanya sudah Type C. Itu yang saya dengar ya. Nanti kita tunggu saja kapan Wearcom akan mengeluarkannya. Nah, sementara untuk yang Escom UV17L ini sudah Type C. Kemudian di sini ada yang mengatakan radio yang 500 ribuan, bahkan ini sudah di bawah 500 ribu ya teman-teman, yang bukan anti air sih, cuman ini tahan air teman-teman. Escom ini tahan air karena ini rapat ya, rapat. Jadi kalau hujan-hujanan masih boleh lah pakai yang Escom UV17L ini. Dan saya senang simpel, dan ini juga ada senternya double LED ya. Ini sangat terang. Kemudian layarnya sudah berwarna. Resipnya juga oke teman-teman. Resipnya juga oke. Dan ini dual band. Nah, tapi memang belum ada airbandnya. Ya, airbandnya belum ada nih. Kita coba aja, kita ketik. Airbandnya belum ada. Nah, nggak bisa ya. Jadi airbandnya belum ada, tapi dia ada fungsi scanning untuk scan otomatis dan nyimpen ada. Ini harganya juga masih sekitar 400 ribuan, bahkan di bawah 400 ya. Saya lihat di toko online-nya.
ini adalah suatu radio yang termurah tapi mempunyai audio yang kenceng. Jadi audio UV17L ini bukan main ya, kenceng juga ya. Nggak bisa diremehkan untuk UV17L ini. Eskom UV17L. Oke, kita taruh aja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jatuh pada, ini juga pendatang baru. Baofeng UV5RH. Ini audionya luar biasa kenceng juga ya. Kemudian layarnya, kalau layarnya dengan yang UV17L, layarnya yang UV5RH ini lebih bagus ya. Lebih bagus. Kemudian dia juga sudah ada fungsi scanningnya. Kemudian dual band, resipnya oke. Cuman tidak ada airbandnya yang ini ya. Kalau yang ada airbandnya itu harganya juga sudah lebih mahal ya. Kemudian di sini ada Type C ya. Dia sudah Type C juga, standar radio sekarang udah Type C. Jadi Anda tidak perlu lagi membawa charge HT kemana-mana, cukup bawa cas HP Anda. Jadi HP yang sekarang rata-rata juga sudah Type C semua, sehingga ketika Anda, waduh saya lowbat ini, udah ada cas HP, ditancapin aja di baterainya ini, udah nyala, udah langsung bisa ngecas ya. Kemudian untuk audio cukup oke. Untuk Baofeng UV17L ini, UV17L, UV5RH ini, audionya juga enak sekali ya untuk dengerin radio, untuk ini ya. Pokoknya megang ini oke ya. Cuman ada cumannya, ini agak berat teman-teman. Dengan Wircom aja ini dia lebih besar ya, tuh lebih besar ya. Kalau ini bisa dikecilin lagi dikit ya mungkin oke ya. Dan ini adalah satu-satunya Baofeng yang wattnya juga besar ya teman-teman. Ada 3 tipe yang Baofeng kemarin itu, ini wattnya juga besar ya, sekitar 8 dan 7 watt. Kalau yang Eskom ini wattnya hanya 6 watt ya, 5-6 watt. Tapi karena dia punya fasilitas yang agak lebih lengkap daripada yang Baofeng yang ini, maka dia di atasnya Baofeng ini. Dan suaranya juga sama-sama kencang. Dan ini juga ada lampu ya, Baofeng masih mempertahankan lampunya LED-nya, jadi bisa digunakan pada saat emergensi. Nah, kalau yang Baofeng ini memang agak besar ya, paling besar nih tuh, tebal lagi ya. Kemudian kalau yang Eskom ini dia rapat ya, ini kalau ini nggak terlalu rapat. Jadi kalau saran saya kalau memang mau pakai hujan-hujanan ya ini lebih aman. Tapi paling aman ya ini waterproof sudah. Jadi apalagi yang mau dicari dari Wircom WR8 Plus, sudah waterproof, audio kenceng, RX bagus, kemudian TX juga clear, ya seperti itu ya. Ya oke lah, kita tinggalkan dulu. Kemudian selanjutnya saya masuk ke, nah ini ada teman-teman yang bertanya, ini Motorola asli apa enggak? Saya nggak tahu mau asli apa enggak. Yang jelas ini tulisannya Motorola dan ini tipenya GP8888 Plus ya. Artinya mau asli apa enggak, yang datang di tempat saya ini seperti ini teman-teman ya. Jadi ini dia cukup oke juga teman-teman. Layarnya sudah berwarna, audionya kenceng tenan, audionya kenceng sekali ya. Jadi audionya kenceng, mic-nya di bawah sini. Dan saya suka dia audionya clear sekali ya teman-teman, clear sekali dan layarnya juga berwarna. Kalau dibandingkan yang UV5RH, layarnya itu hampir sama ya, hampir sama, jernihnya hampir sama. Cuman sayangnya dia nggak Type C nih. Nah sayangnya dia nggak Type C ya, nggak ada Type C. Tapi kalau dari model sudah oke lah ya untuk Motorola ini, dan ada lampu LED-nya juga, dual band. Tapi belum airband. Nah seperti itu ya. Ini fungsi scanningnya kayaknya nggak ada. Fungsi scanningnya nggak ada ini. Oke teman-teman, ini yang Motorola GP88 Plus 888 ya. Kemudian untuk yang kelima kita masuk ke TYT. Ini TYT TH UV 8200 ya. 8200 saya buka dulu jangan sampai salah ya. Ya UV 8200. Ya di sini juga disebutkan 10 watt. Cuman tidak full 10 watt tapi powernya besar ya. Saya pernah coba di VHF-nya 9 watt, di UHF-nya dia antara 6 sampai 7 watt ya. Dia juga sudah berwarna layarnya teman-teman. Cuman tidak secerah Motorola dan
Bofeng UV5RH. Karena kita lihat di layar seperti itu, dia biasa-biasa aja untuk layarnya, tapi udah berwarna. Dia hampir sama dengan Wirecom ya untuk kualitas layarnya. Kemudian ini jelas ini yang lama, keluaran lama, belum ada airband, dual band, tapi FM juga sudah oke, ada. Dan ini kalau ini diklaim sih waterproof ya teman-teman. Jadi kalau hujan-hujanan nggak apa-apa. Tapi kalau dicelupin saya belum berani ya. Kalau dicelupin saya belum berani. Tapi tulisannya sih waterproof gitu ya. Jadi ini juga worth it kalau Anda pakai untuk hujan-hujanan. Dan antenanya juga bagus. Dia dapat dua antena teman-teman. Satu antena yang pendek ini dan satu antena yang panjang ya. Antena yang cukup panjang. Jadi cukup worth it, cuman harganya memang agak mahal juga untuk yang TWT UV 8200. Dan ini tandanya kalau waterproof itu ada skrup nih ya untuk buka, ini sama. Yang Wirecom juga tuh di skrup ya di sini. Kita harus buka, dikencengin lagi, ya harus rapat betul-betul ya. Oke, ini TT UV 8200. Nanti semuanya akan saya tampilkan link review saya di deskripsi teman-teman ya. Jadi nggak perlu lagi cari-cari, nanti saya akan tampilkan link reviewnya. Karena kalau menjelaskan semuanya nanti wah, ulang lagi kita review satu-satu ya. Nanti kelamaan videonya. Oke, langsung selanjutnya. Ini adalah ABRI. Nah, ini ABRI. Jadi kalau yang kelima ini juga ereknya oke juga ya. Oke. Dan yang selanjutnya adalah ABRI. ABRI tipenya apa? Saya lupa lagi teman-teman ya. Tipe apa ini? Sebentar. Kita buka dulu. Ini adalah AR-F5. AR-F5. Ini malah sudah 4 band ya. 136, 200, 300, 300, 400, 400. Nah, 4 band ini. Ya, ini ABRI, dia juga ada fungsi scan ya teman-teman. Ini ada fungsi scan. Kemudian suaranya kencang, resipnya oke, peka banget. Ini kalau pakai antena bawaannya peka sekali. Jadi sudah pernah saya coba dan ada lampu senternya juga. Dan warnanya juga oke, tampilan oke. Kemudian di sini, nah dia juga sudah ada Type-C teman-teman ternyata tuh. Ada Type-C, nice kan? ABRI AR F5 ini ternyata sudah Type-C teman-teman. Bukan Type-C-nya di baterainya, tapi Type-C-nya di sini. Nih, kalau kita tancepin, dia ngecas enggak? Kita coba aja, tancepin. Ini dia ngecas teman-teman ya. Ini ngecas. Tuh. Memang dia tidak ada indikator lampu di sini, tapi dia ngecas nih teman-teman. Lihat ya, dia akan bergerak baterainya tuh. Ya, bergerak. Anda bisa lihat ya, bergerak. Oke, jadi ngecas ya. Dia ngecas. Jadi nice teman-teman. Meskipun ini bukan yang baru, tapi dia sudah Type-C juga. Oke, mantap. Kita taruh di sini untuk yang ABRI AR-F5. Kemudian kita masuk lagi ke, nah ini juga keluaran lama teman-teman. Ini Redel, tipenya adalah, nah ini harus kita buka dulu. Saya juga nggak hafal. Ini ada locknya nggak ya teman-teman? Nggak. Kita buka. Nah, ini adalah TV UV99 Plus, power 10 watt. UV99 Plus. Nah, ini sayangnya Redel ini dia jomplang ya antara VHF dan UHF. VHF-nya besar 9 watt lebih ya. Cuman UHF-nya dia langsung drop ke 5 watt teman-teman. Jadi UHF-nya langsung drop 5 watt, sangat turun sekali. Tapi layarnya besar banget tulisannya. Jadi kalau buat Anda yang udah tua, yang sudah umur ya, ini adalah radio yang cukup worth it Anda gunakan karena tulisannya paling besar di antara semua ini. Tulisannya ini paling besar nih, Redel nih. Tulisannya paling besar, layarnya lebar dan tulisannya paling besar. Jadi kalau untuk orang-orang tua ini cocok sekali untuk yang Redel ini. Dan ini juga audionya kencang, kemudian speakernya juga enak. Ya, cuman ini tadi ya mepet-mepet nih. Ininya mepet-mepet tombolnya nih. Jadi apa knopnya ya, mepet banget.
Kalau bisa diperkecil lagi knopnya, kemudian agak sedikit pendek, ini agak lumayan ya. Tapi ya memang radionya panjang sih, nggak terlalu lebar tapi panjang. Kalau dipendekin lebar mungkin lebih bagus tempatnya seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa. Ini juga sudah oke ya. Ini adalah Redel UV99 Plus. Ini juga radio yang sebenarnya kalau UHF-nya itu bisa ya paling tidak 8 atau 9 watt, ini wah jos banget ya. Nah, kalau untuk antenanya ya biasa-biasa saja sih. Oke, untuk yang ini Redel. Tapi resipnya oke ya teman-teman, jangan salah, ini resipnya oke ya, Redel ini resipnya juga oke, mantap ya, nggak perlu diragukan ya. Kemudian, nah ini yang saya bilang, ada radio yang audionya kenceng banget, tapi resipnya budek. Resipnya nggak bagus ya teman-teman. Jadi karena kita tadi kategorinya adalah audio mikrofonnya yang kencang, maka ini masuk ya. Saya juga kadang heran ya, kita komunikasi di satelit, ini powernya hanya 5 watt. Tapi mungkin karena terbantu dengan kualitas audio dan RX-nya juga bersih, ETX-nya bersih, sehingga ini gampang banget masuk ke satelit ya. Ini gampang sekali masuk ke satelit. Dan ini mulai Baofeng tipe UV9R Pro ini ya, UV9R Pro ini, mulai tipe UV9R Pro ini, Baofeng ini antenanya sudah bagus teman-teman. Dual bandnya ini sudah oke. Ini waktu saya tes oke banget ya. Jadi ini mau dipasangkan di Wearcom juga nggak masalah. Ini karena kuat, ini wattnya bisa sampai 10 watt ya. Jadi antenanya Baofeng UV9R Pro ini sangat bagus VHF dan UHF-nya. Kemudian dia belum Type-C ya teman-teman, belum Type-C, tapi untuk bodinya kokoh ya. Kemudian, nah ini sudah ada baut-bautnya, ini berarti anti air juga sih. Kalau hujan-hujan nggak apa-apa, karena dia pakai pin, model pin di sini ya. Ini jack, bukan jack yang lubang seperti ini, tapi dia model pin gitu ya. Jadi ada tinggal ditempelin gitu ya. Nah, ini sangat kencang sekali. Kenapa dia bisa masuk? Karena kategori kita adalah kategori audio yang kencang ya, audio yang oke, yang loud and clear untuk modulasinya. Kalau Anda nggak percaya, kita akan buktikan saja untuk ke berapa radio ini? Ke 8 radio ini. Nah, saya akan ambil radio standar ya. Radio standar itu berarti yang ini aja ya, kita pakai Quanseng ini ya, kita pakai Quanseng yang standar untuk membandingkan, atau kita nggak usah pakai Quanseng, saya langsung aja, saya pakai ini aja, Dalcom DL9000 Pro. Jadi buat teman-teman, kenapa Dalcom saya nggak masukin? Karena nih, nanti Anda bisa dengarkan aja ya, audio Dalcom ini dengan yang ke-8 ini ya. Ini Dalcom rata-rata audionya masih nggak kenceng ya. Tapi kita akan coba aja ya. Kita akan tes untuk kita buktikan dari ke-8 radio ini dengan Dalcom DL9 Pro. Oke, kita persiapan. Kita tes teman-teman. Ini sudah ada di depan saya untuk monitor Alinco DJ W10 ya. Kita tes dulu ya. Kita tes untuk yang Dalcomnya nih. 1, 2. Oke, kita tes. 1, 2, 3 tes, 1, 2, 3. Tes, dicoba, tes. Jadi semua volume kita kecilkan dulu ya. Saya kecilkan dulu semua volume dari radio yang ada di depan ini. Oke. Ya, saya akan mulai dari yang Wearcom dulu ya. Kita coba untuk Dalcom ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1, Dalcom DL9000. Oh ya, ini mic-nya belum di sini ya. Coba mic-nya saya taruh dulu di depannya untuk mendengarkannya. 1,
123321 Dalkom DL 9000 bro. Kita coba untuk yang Welcome. 123321 Welcome BR 88 plus Spot Radio. 123321 kita coba menggunakan UV17L. 123321 kita gunakan UV5RH. 123321 kita gunakan Motorola GP888 plus. 123321 kita gunakan TET UV 8200. 123321 kita gunakan ABRI ARF 5. 123321 kita gunakan Redel UV 99 plus. Terakhir ya. 123321 kita gunakan UV9R Pro. Ya. Ada dua yang cukup kencang teman-teman ya. Jadi ada dua. Ini 9R Pro sama ini. Aduh sorry. Jatuh. Ya saking banyaknya HT di samping saya, jadi saya harus hati-hati pegang. Nah, ada dua yang kenceng ya. Ini sama ini. Tapi masalahnya ini budak teman-teman ya. Ini hanya bisa untuk TikTok, nggak bisa untuk receive. Ini bisa untuk receive dan teks. Jadi ini saya jadikan terakhir karena yaitu tadi kelemahannya ada di yaitu tadi receive-nya ya jauh banget. Jadi di antara radio yang saya tampilkan tadi ini yang paling buruk receive-nya ya, yang paling buruk receive-nya. Tapi karena ini adalah kategori audio paling kenceng atau mikrofonnya paling kenceng untuk transmit, ini dia kenceng banget teman-teman. Kalau Anda abaikan untuk receive-nya, Anda pakai untuk TX-nya, untuk khusus TX pakai ini ya. Tapi kalau untuk receive jangan coba-coba pakai ini ya. Oke teman-teman, jadi udah kita tes ya teman-teman, dan ini juga oke ya untuk yang UV17L Anda bisa cari tadi dengarkan, dan Redel juga oke teman-teman ya, Redel juga oke ya. Anda juga dengarkan secara live tadi, Redel juga kenceng ya. Namun di antara semuanya itu ada dua ini yang bisa menjadi referensi untuk audio TX paling kenceng ya, TX paling kenceng. Cuman masalahnya yang satu jomplang ini, yang satu ini hanya untuk bisa TikTok. Jadi kalau Anda pemain satelit ini cocok untuk TikTok ya. Tapi ya powernya kecil juga, hanya 5 watt, ini 10 watt. Oke teman-teman, itu mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi Anda semua untuk kali ini kita membahas audio ataupun kekuatan mikrofon dari sebuah radio HT ya. Oke teman-teman, itu dia hasil pengetesan kita terhadap audio dari masing-masing radio yang ada di depan kita. Kalau Anda nggak percaya, kita buktikan ereknya ya. Kalau tadi saya bilang ini nggak bisa dengerin apa-apa, kita akan buktikan untuk meresip seismograf di ruangan ini ya. Ini saya udah masuk ke frekuensi seismograf ya, sudah masuk. Nih, saya biasa kalau bilang di ruangan ini saya kayak gini aja. Ini volume tak pol ini udah. No way, nggak ada. Oke, kita coba radio yang lain. Ini AR5F, AR-F5. Kita coba seismograf ya. Kita coba setengah power volumenya.
Ya, kedengeran kan ereknya? Kita coba lagi redel. Nah, redel nih. Kita setengah juga 165810. Ya. Frekuensi seismograf udah masuk. Bunyi ya. Oke, redel bunyi. Sekarang apa lagi tadi? Nah ini TET. Coba TET. Power setengah juga kita coba. Kita coba. Bunyi ya. TET bunyi. Kita coba Motorola. Ini membuktikan apa yang saya sebutkan tadi, apa yang saya bilang tadi. UV9R Pro itu budeknya minta ampun, udah kelihatan ya, nggak bunyi sama sekali ya. Oke, kita coba. Kita coba untuk Motorola. Wah, nggak bunyi juga. Ya, Motorola ini ereknya juga ya kurang lah istilahnya ya, ternyata kurang dibandingkan UV9R Pro masih mending Motorolanya ya. Sekarang UV5RH. Welcome. Frequency mode. Kita coba. 6, 5, 8, 1, 0. Baru di sini udah bunyi ya. Ya. Luar biasa, Baofeng UV5RH. Sekarang UV17L. Eskom. Welcome. Frequency mode. 1, 6, 5, 8, 1, 0. Baru di sini udah bunyi ya. Oke, luar biasa juga untuk Eskom UV17L. Sekarang yang terakhir adalah Wercom Spot Radio. Ini saya pakai antena yang pendek ya teman-teman. Kita coba. Jadi antenanya udah saya matching di VHF. Kita coba. Di sini udah bunyi ya. Sampai sini bunyi ya. Oke. Jadi tidak salah ya apa yang saya bilang untuk Wercom WR88 plus Spot Radio ini untuk receive dengan radio yang antena tertancap di sini, ini peka banget ya. Kemudian audionya kencang sehingga Anda bisa menggunakan radio ini menjadi daily driver Anda ya. Kalau Anda memang orang yang suka berpetualang, masuk hutan keluar hutan, hujan-hujanan ya, Anda butuh radio yang kuat, waterproof, erek bagus, power besar. Ini jawabannya, Wercom WR18 Spot Radio. Kemudian kalau Anda tidak butuh waterproof ya masih banyak yang lain ya. Kalau Anda cukup nahan hujan bisa Eskom UV17L. Misalnya kehujanan nggak apa-apa ya bisa TET UV8200, bisa juga redel ya. Ini juga lumayan, masih bisa nahan untuk kalau basah-basahan ya. Jadi itu ya, ada 3 yang masih masuk sini untuk yang basah-basahan ya. Tapi kalau untuk yang lain saya tidak recommended ya, yang lain ya belum bisa recommended itu. Tapi kalau untuk yang Baofeng ini juga lumayan sih untuk basah-basahan, tapi itu tadi tidak bisa dari daily driver, nggak bisa ini. Antenanya bisa dipakai, dicopot, taruh di tempat lain. Antenanya bagus banget ya. Anda copot, taruh tempat lain, nggak apa-apa.
Tapi kalau untuk TX stock yang bisanya, untuk yang UV9R Pro tadi. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua untuk memberikan referensi Anda untuk menentukan sebuah produk HT yang berkualitas yang Anda inginkan. Semoga ini bisa menjadi referensi sekali lagi, dan tentunya HT yang baik adalah hal yang sesuai dengan kemampuan, keinginan, dan kebutuhan Anda. Ya, kalau nggak butuh ya nggak usah ya. Kalau ada butuh ya silakan Anda cari yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin ada range harga yang mungkin ada 300, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 800. Nah, itu silakan range mana yang Anda butuhkan. Semua yang saya tampilkan di sini ada. Mulai dari 300-an ya. Jadi range yang ada di sini ini dari 300 sampai 1 juta. Jadi tinggal Anda pilih yang mana yang sesuai dengan budget Anda dan kebutuhan Anda. Oke, sekian saja dari saya. Yang Kical itu, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri, bye-bye.